Halo everyone, selamat datang kembali di channel Raja Artan. Di sini kita akan kembali melanjutkan progres belajar kita mengenai API pada Laravel Element. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengupdate data. Mengupdate data itu bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini kita ada function yang namanya update. Kalau kita lihat di sini bagian kategori sepertinya sudah ada terisi sedikit. Nah, di update, nah, return response JSON berdasarkan request seperti itu. Nah, di sini kan kita udah jelaskan pada video sebelumnya di bagian show kalau Laravel Element itu tidak bisa yang namanya root model binding. Jadi kita ubah di sini ID. Jadi kita tangkap ID-nya. Yang ID-nya itu dapat dari mana? Dari sini. Kita lihat di sini. Nah, di bagian update kategori, nah ID seperti itu. Nah, di sini kita cek dulu teman-teman. Apa aja di sini artisan root. Nah, kita lihat di sini yes, root list. Nah, di sini ada API kategori, kemudian kalau kita ingin mengupdate ada API kategori ID, kemudian kalau kita ingin mendelete API kategori ID juga, tapi verbnya ini beda. Oke, selanjutnya sementara di sini middleware-nya masih kosong, nanti kita akan. Oke, selanjutnya di sini kita ambil datanya dulu. Ini kita coba request ID. Di sini selanjutnya kita masuk ke bagian sini di update by ID. Customer kategori by ID. Selanjutnya di sini kan kita udah mengganti di sini menjadi put, kemudian kita send. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena lagi-lagi kita butuh yang namanya API di depannya. Oke, nah di sini kita udah tangkap nih satu. Kemudian coba kita kunjungi body. Nah, di sini di dalam body ini kita tidak menggunakan yang namanya form data. Karena apa? Karena kita menggunakan form data nanti ketika kita ingin mengirimkan sebuah gambar. Selanjutnya, di sini kita akan membuat form URL encoded. Nah, di bagian form data ini nanti kita akan gunakan lagi ketika kita menggunakan mengirimkan sebuah file seperti ini. Jadi kita menyimpan sebuah gambar. Oke. Nah, di sini jadi kita belajar menggunakan yang form URL encoded. Nah, sama aja di sini kita tulis name, kemudian di sini namanya itu siapa. Update kategori kita ganti namanya misalnya tadi buah-buahan ya. Jadi di sini buahan enak. Nah, kemudian di sini kategori description, kemudian di sini buahan enak banget seperti itu. Nah, jangan pakai ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita send di sini. Maka yang tampil masih satu hanya karena apa? Hanya karena di sini kita hanya menampilkan yang ID. Bagaimana kalau kita buat request di sini? Oke. Nah, kita kembali lagi di sini, kita send, maka akan tampil seperti ini. Tapi ini belum terjadi apa-apa di dalam database-nya. Hanya karena apa? Hanya karena kita belum mengatur di sini. Kemarin kita ingin mengkombinasikan antara show dengan create, teman-teman. Nah, di sini kan kita belajar kemarin kita menampilkan data secara spesifik. Tuh, kan kita udah dapatkan ID-nya. Setelah kita dapatkan ID, kita cari kategori yang ID-nya itu, kemudian datanya itu kita update. Nah, bagaimana caranya? Jadi, di sini teman-teman bisa ikutin. Sini kita ambil lagi seperti tadi. Nah, modelnya kategori, kemudian where kita cari lagi. Jadi kita kombinasikan ID berdasarkan apa? ID. Kemudian kita apain? Kita update. Seperti itu. Update-nya itu kita dapat dari mana? Dari sini, request all. Hanya karena apa? Karena kita mengambil datanya itu mentah-mentah. Jadi sini kita ganti. Oke, kita buat ini kategori langsung, kategori berhasil diubah. Oke, seperti itu. Nah, coba kita jalankan di sini. Oke, ini kan satu ya teman-teman. Kalau kita kunjungin dulu di sini, yang ininya satu. Nah, kita lihat nih Arnaldo Zulaib seperti ini. Jadi kita tes update dulu yang satu ini, kita ganti menjadi buah-buahan enak, dan kalau kita send kategori berhasil diubah, dan kalau kita kunjungi lagi di sini, nah boom, maka akan terubah teman-teman.
kalau kita get all kategori lagi, kita lihat yang di nomor satu. Nah, nomor satu itu menjadi buah-buahan enak. Jadi cara gampang teman-teman. Kalau ingin menampilkan data secara spesifik, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Kemudian first, kemudian kalau menambahkan data teman-teman langsung aja create. Tapi kalau di bagian update kita gabungkan keduanya. Jadi kita cari dulu datanya, kemudian kita update seperti itu. Kemudian kita tampilkan kategori berhasil diubah. Maka sudah berhasil teman-teman menjalankan yang namanya update. Cukup gampang kan teman-teman? Nah, oke. Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri perbedaan form data dan dari form URL encoded-nya ini. Di sini di bagian kategori sudah selesai, kemudian kita masuk ke bagian customer. Sama aja sepertinya teman-teman. Nah, di sini sudah mengganti ID yang awalnya itu customer. Nah, seperti ini kita langsung ganti ID. Oke. Selanjutnya kita panggil lagi customer where ID. Oke, selanjutnya kita update. Update-nya itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari request yang kita ambil semuanya. Karena kita sama seperti tadi, mentah-mentah kita ambil dari form. Oke, di sini kita return dulu response JSON, kemudian customer berhasil diubah. Oke, seperti itu. Jangan lupa titik koma. Nah, kita jalankan di bagian customer, di bagian update customer by ID. Nah, di sini kita masuk ke bagian body. Kemudian di sini kita menggunakan URL encoded-nya. Nah, di sini. Kalau di sini datanya masih customer, nanti kita ubah aja. Nah, karena kita menggunakan ini, kita abaikan dulu. Nah, di sini ada name, kalau saya ingat, kemudian namanya Dinda Indriana. Nah, seperti itu. Kita ganti kemudian address-nya. Ini harus sama ya teman-teman dengan nama kolom di dalam tabel. Dalam tabel customer. Nah, di sini masih customer, kita ubah dulu jadi customer. Nah, font selanjutnya 08222222 seperti kita ubah aja seperti ini. Kemudian di sini kita ubah langsa. Jadi kita cari yang ID-nya itu satu. Kemudian di sini jangan lupa API prefix dia. Nah, kalau kita send langsung, enggak, customer berhasil diubah dan kita kunjungin customer yang ID-nya itu satu. Nah, kita jalankan, maka customer yang ID satu itu udah berubah sesuai dengan updatean yang udah kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya coba di sini teman-teman, kan kita customer berhasil diubah. Kita kan nggak tahu nih datanya apa aja yang sudah dikirimkan. Jadi di sini kita ubah responnya itu, kita cut seperti ini. Kalau kita buat seperti ini, statusnya itu berhasil. Nah, kemudian di sini pesannya itu, message-nya itu, kemudian customer berhasil diubah. Oke. Kemudian di sini kita buat datanya itu apa? Datanya itu kita ambil dari request all. Nah, seperti itu. Jadi, coba kita jalankan kembali. Salah datanya teman-teman. Oke, datanya itu kita ambil dari sini teman-teman. Jadi kita bungkus dia seperti tadi, customer di sini. Nah, kita ambil datanya itu customer. Sama seperti show tadi teman-teman. Jadi kalau kita jalankan lagi, sini kita contohnya kita update yang data nomor 2 ya. Oke, Dinda Indriana di sini ganti Rachel Ginting, kemudian di sini ganti Aceh Tamiang. Oke, send. Sorry teman-teman, di sini send. Nah, statusnya berhasil. Datanya itu satu hanya karena apa? Oh ya, di sini kita mengambil seperti ini. Jadi kita langsung saja sebenarnya request all. Oke. Seperti ini. Jadi kalau kita jalankan yang nomor 2 ya. Kita send di sini, maka akan tampil data teman-teman.
Jadi data yang barusan kita kirimkan itu, yang kita ubah itu seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kalau yang di bagian create customer juga bisa, teman-teman bisa naik ke atas sedikit. Nah, di sini teman-teman bisa custom. Ini status, misalnya berhasil. Kemudian di sini message-nya data is customer berhasil disimpan. Oke, kemudian datanya itu apa? Data kan di sini ya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi. Saya sudah cut tadi, teman-teman, bukan di bagian show, melainkan di bagian store. Nah, di sini. Oke, nah saya sudah cut tadi datanya. Oke, tinggal tambahkan ini aja. Nah, maka errornya sudah hilang. Nah, customer berhasil disimpan. Yang datanya itu kita ambil dari sini. Dari request all aja, sama seperti tadi. Request all. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini di bagian post customer. Kalau dia itu menambahkan data yang dia itu 105, 103 aja. Ini Dinda 105. Oke, kita jalankan, kita send. Nah, seperti ini datanya sudah berhasil, dan kalau kita kunjungi lagi 105, 105, maka akan tampil, salah teman-teman, 100 berapa ya? 103 teman-teman. Oke, 103. Oke, kita kunjungi. Nah, akan tampil seperti yang kita mau teman-teman. Oke, kalau teman-teman masih bingung dengan video ini, teman-teman bisa tanyakan lagi di kolom komentar. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.